Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Tumbuhan Air. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang membahas tentang analisis pengaruh nutrisi terhadap fotosintesis dan respirasi pada tumbuhan eceng gondok. Kelompok kami berjumlahkan 9 orang, yaitu Friska Adila, saya sendiri sebagai moderator, kemudian Muhammad Rafi, Indri Fitrialan, Helena Cahyani, Oktrin Syahrani, Jeprianto, Fadila Aulia, dan Audia Rahmadani. Baiklah, langsung saja slide pertama yaitu pendahuluan yang akan dibacakan oleh Saudari Siti Maharani. Kepada Saudari Siti Maharani dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Pendahuluan. Tumbuhan air tawar adalah tumbuhan yang hidup dan berkembang di ekosistem perairan tawar. Eceng gondok atau Echhornia ceraspies adalah tumbuhan air mengapung yang berasal dari daerah tropis dan subtropis. Tumbuhan ini dikenal dengan daun yang lebar dan tebal, tangkai yang berongga, serta bunga berwarna ungu atau biru yang indah. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Siti Maharani. Slide selanjutnya yaitu pembahasan yang akan dibacakan oleh Saudari Oktrin. Kepada Saudari Oktrin dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama, analisis pengaruh nutrisi terhadap fotosintesis. Eceng gondok juga membutuhkan nutrisi untuk menjalankan proses fotosintesis. Nutrisi yang dapat mempengaruhi fotosintesis eceng gondok antara lain ketersediaan nitrogen. Nitrogen merupakan unsur penting dalam pembentukan klorofil, pigmen hijau yang berperan dalam menangkap cahaya matahari. Ketersediaan nitrogen yang cukup akan meningkatkan laju fotosintesis dan pertumbuhan eceng gondok. Selanjutnya ada fosfor. Fosfor berperan dalam transfer energi selama fotosintesis. Kekurangan fosfor dapat menghambat pertumbuhan akar dan mengurangi efisiensi penggunaan nitrogen. Selanjutnya ada kalium. Kalium berperan dalam membuka dan menutup stomata, mengatur keseimbangan air dalam sel, dan mengaktifkan beberapa enzim. Kekurangan kalium dapat menyebabkan daun menguning dan pertumbuhan terhambat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Oktrin. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Dalam konteks analisis pengaruh nutrisi terhadap fotosintesis pada tumbuhan eceng gondok, Echhornia sp, beberapa faktor lingkungan dan nutrisi yang dapat mempengaruhi proses fotosintesis adalah sebagai berikut. Yang pertama, kandungan nutrisi. Unsur hara seperti nitrogen dan fosfor sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan air. Kandungan nitrat dan fosfat yang tinggi dalam air dapat meningkatkan laju fotosintesis, karena kedua unsur ini merupakan komponen penting dalam sintesis klorofil dan metabolisme energi. Yang kedua yaitu kondisi air. Kualitas air termasuk pH, suhu, dan kadar oksigen terlarut juga mempengaruhi fotosintesis. Suhu yang optimal dan pH yang sesuai dapat meningkatkan efisiensi fotosintesis. Misalnya, suhu yang terlalu tinggi atau rendah dapat menghambat aktivitas enzim yang terlibat dalam proses fotosintesis. Yang ketiga, cahaya. Intensitas cahaya adalah faktor kunci dalam fotosintesis. Eceng gondok memerlukan cahaya yang cukup untuk melakukan fotosintesis secara efektif. Ketersediaan cahaya dapat dipengaruhi oleh kepadatan populasi eceng gondok itu sendiri, yang dapat menyebabkan persaingan untuk mendapatkan cahaya. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Indri. Kepada Saudari Indri dipersilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya yang keempat ada proses dekomposisi. Proses pembusukan dari sisa-sisa eceng gondok yang mati dapat meningkatkan kandungan nutrisi di perairan yang pada gilirannya dapat memperkaya lingkungan di pertumbuhan eceng gondok dan meningkatkan laju fotosintesis.
Yang kelima, ketersediaan air. Ketersediaan air yang cukup juga penting karena fotosintesis terjadi di dalam sel-sel tumbuhan yang memerlukan air sebagai salah satu bahan baku. Ketersediaan air yang berkurang dapat memperlambat proses fotosintesis. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Indri. Slide selanjutnya yaitu hasil diagram yang akan dibacakan oleh Saudara Raffi. Kepada Saudara Raffi dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan hasil dari diagram. Grafik ini menunjukkan pengaruh berbagai faktor lingkungan dan nutrisi terhadap proses fotosintesis pada eceng gondok. Di gambar ini menunjukkan beberapa pengaruh faktor lingkungan dan nutrisi terhadap fotosintesis eceng gondok. Pertama, ada nitrogen, fosfor, kalium, kondisi air, intensitas cahaya, dekomposisi, dan ketersediaan air. Dan nitrogen dan intensitas cahaya sangat berpengaruh terhadap fotosintesis eceng gondok. Dilanjut dengan fosfor, kalium, kondisi air, dan yang terakhir dekomposisi. Sekian, terima kasih. Baiklah, berikutnya akan dibacakan oleh Saudara Raffi lagi. Dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan hasil dari diagram kedua. Grafik di atas menunjukkan pengaruh ketersediaan nutrisi, nitrogen, fosfor, dan kalium terhadap laju fotosintesis eceng gondok. Seiring dengan peningkatan konsentrasi nutrisi, laju fotosintesis cenderung meningkat hingga mencapai titik tertentu, di mana peningkatan lebih lanjut mungkin tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Grafik ini merupakan ilustrasi sederhana dari hubungan tersebut berdasarkan data contoh. Bisa dilihat di data konsentrasi dari nutrisi 0% sampai 100%. Dan pengaruh ketersediaan nutrisi terhadap laju fotosintesis eceng gondok dari nitrogen, fosfor, dan kalium sama pentingnya. Ketiga ini sama pentingnya untuk laju fotosintesis eceng gondok. Sekian dari saya. Kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Raffi. Slide selanjutnya yaitu analisis pengaruh nutrisi terhadap respirasi yang akan dibacakan oleh Saudari Audia. Kepada Saudari Audia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya membacakan analisis pengaruh nutrisi terhadap respirasi. Analisis pengaruh nutrisi terhadap respirasi pada eceng gondok dapat melalui beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, komponen nutrisi. Eceng gondok memiliki struktur anatomis yang unik termasuk yang mengandung sulfat dan fosfat. Daun yang mengandung karotenoid yang mengandung glukosa. Yang kedua ada fotosintesis dan respirasi. Proses fotosintesis pada eceng gondok menghasilkan oksigen yang disimpan dalam rongga-rongga udara di dalam tanaman. Namun pada malam hari, respirasi terjadi yang mengubah oksigen hasil fotosintesis menjadi karbon dioksida atau CO2.
Yang ketiga, ada penyediaan oksigen. Respirasi pada eceng gondok tidak hanya menghasilkan CO2, tapi juga mempertahankan keseimbangan gas-gas dalam ekosistem perairan. Ekstraksi oksigen dari atmosfer dan pelepasan CO2 ke perairan berlangsung secara dinamis, mempengaruhi kondisi aerobik perairan. Yang keempat, ada fitoremediasi dan polutan. Selain fungsinya dalam siklus gas, eceng gondok juga aktif dalam fitoremediasi. Tanaman ini dapat menyerap surfaktan deterjen seperti linear alkybenzen, sulfonet, dan menguraikannya melalui mekanisme rizodegrasi atau degradasi akar. Bukti lain tentang kemampuan tanaman ini dalam mengolah nutrien dan polutan. Next. Yang kelima ada daur harian gas. Ekspresi respirasi pada eceng gondok ditentukan oleh durasi hari. Pada siang hari fotosintesis dominan, namun pada malam hari respirasi meningkat, menghasilkan CO2 tambahan ke perairan. Ini menunjukkan adaptasi tanaman untuk mengoptimalkan konsumsi oksigen dan melepaskan produk limbahnya secara efektif. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Audia. Slide selanjutnya yaitu mengenai faktor lingkungan yang mempengaruhi nutrisi dan respirasi pada tumbuhan eceng gondok yang akan dibacakan oleh Saudara Jeprianto. Kepada Saudara Jeprianto dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Faktor lingkungan yang mengaruhi nutrisi dan respirasi pada tumbuhan eceng gondok. Yang pertama, kesediaan nutrisi di air. Nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang tergantung di dalam air sangat mengaruhi proses metabolisme eceng gondok. Perairan yang kaya nutrisi, misalnya akibat limbah domestik atau pertanian, meningkatkan pertumbuhan dan aktivitas respirasi tanaman ini. Namun kelebihan nutrisi dapat menyebabkan eutrofikasi yang justru mengurangi kadar oksigen di air. Yang kedua, kadar oksigen terlarut. DO. Eceng gondok melakukan respirasi seluler yang membutuhkan oksigen. Jika kadar oksigen terlarut rendah, misalnya karena pencemaran atau pembusukan bahan organik, proses respirasi menjadi terganggu. Ini bisa mengaruhi metabolisme energi tanaman. Sekian dan terima kasih. Saya kembali ke moderator. Baiklah, penjelasan yang selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Fadilah. Kepada Saudari Fadilah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu cahaya matahari. Sebagai tanaman yang juga berfotosintesis, eceng gondok membutuhkan cahaya matahari untuk menghasilkan energi. Cahaya ini berperan tidak langsung dalam mendukung respirasi karena hasil fotosintesis seperti glukosa menjadi substrat untuk respirasi seluler. Next. Yang keempat, ada suhu air dan lingkungan. Suhu yang optimal untuk mendukung aktivitas enzim pada proses respirasi. Jika suhu terlalu tinggi atau rendah, proses metabolisme termasuk respirasi dapat terganggu sehingga efisiensi pengambilan nutrisi juga menurun. Yang kelima, ada pH air. pH air yang terlalu asam atau basah dapat mempengaruhi
ketersediaan nutrisi dan aktivitas enzim pada eceng gondok. pH optimal untuk tumbuhan ini adalah netral hingga sedikit basah, 6,5 sampai 7,5. Baik, sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Fadilah. Slide selanjutnya yaitu hasil diagram yang akan dibacakan oleh Saudari Helena. Kepada Saudari Helena dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Hasil diagram. Diagram tersebut menunjukkan pengaruh nutrisi dan faktor lingkungan terhadap proses respirasi dan metabolisme nutrisi pada eceng gondok. Grafik ini membandingkan aspek nutrisi yang berkontribusi pada respirasi dengan faktor lingkungan yang memengaruhi ketersediaan nutrisi, menggambarkan presentasi pengaruh hipotesis untuk menunjukkan keterkaitan yang kompleks antar nutrisi, respirasi, dan kondisi lingkungan pada tanaman air ini. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, kami mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.